Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana terdapat informasi valid A1 mengenai kapan P21 kasus ijazah Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya. Dan selain itu, kita juga akan membahas mengenai IKN yang katanya gagal jadi ibu kota menurut putusan MK beberapa waktu yang lalu, yang membuat gerombolan pembenci Pak Jokowi dan juga ternak banteng rame-rame bergembira, bahkan membuat video untuk menyerang Pak Jokowi. Katanya sudah menghamburkan uang ratusan triliun, tapi IKN mangkrak batal jadi ibu kota. Padahal ya, orang-orang ini tidak mengerti substansi IKN. Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa putusan MK itu tidak ada yang baru, masih sesuai dengan aturan sebelumnya. Ya karena kan memang pemindahan ibu kota ini menunggu kepres dari presiden. Mas Anies, boleh minta tanggapan soal putusan MK ibu kota itu tetap di Jakarta itu seperti apa Mas Anies tanggapannya? Setahu saya nggak ada yang baru ya, karena itu undang-undang begitu. Jadi undang-undang kan memang begitu. Jadi nggak ada yang baru sih putusan MK-nya. Artinya kan pemerintahan sebelumnya kan ingin berharap ibu kota pindah ke... Tapi kan itu semua menunggu keputusan presiden. Lagian, kantor pemerintahan di IKN belum rampung semuanya. Baru istana presiden, istana wapres yang selesai. Nah, tahun ini akan dibangun gedung DPR MPR yang targetnya selesai tahun 2028. Dan presiden beberapa bulan lalu sudah mengatakan kalau pemerintahan gedung-gedungnya sudah rampung, baru kita tetapkan sebagai ibu kota. Itu kata presiden. Dan saya masih ingat loh, masih ingat teman-teman. Jadi sebenarnya putusan MK kemarin itu hanya menguatkan posisi IKN sebagai ibu kota nantinya. Tidak menyampingkan IKN, apalagi tidak membuat IKN mangkrak. Karena otorita IKN juga sudah angkat bicara mengenai putusan MK ini. Nanti kita simak video yang seperti apa. Tapi ya, walaupun seperti itu, bolehlah ya para pembenci turut bergembira dengan putusan MK. Walaupun itu memalukan diri mereka sendiri, teman-teman. Utamanya si Guntur Romli, YouTuber-YouTuber banteng. Aduh, semangat sekali mereka loh menyerang Pak Jokowi loh dengan isu ini. Apakah mereka sudah kehabisan isu untuk menyerang Pak Jokowi? Nanti kita simak videonya teman-teman. Karena terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bung Hasan Nasbi menyemprot, menskakmat Rocky Gerung. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana pemerintah menyusul Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara. OIKN menyebut proses pemindahan ibu kota akan berlaku efektif setelah diterbitkannya keputusan Presiden. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Putusan tersebut dinilai memberikan kejelasan bahwa status Ibu Kota Negara masih berkedudukan di Jakarta hingga terbit keputusan Presiden tentang pemindahan ke IKN. Staf khusus bidang komunikasi publik OIKN Troy Pantou menyatakan pemerintah saat ini masih fokus mempersiapkan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan kawasan pemerintahan di IKN terus berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan. Masih sesuai. OIKN juga menargetkan penuntasan kawasan ibu kota politik termasuk pembangunan sarana legislatif dan yudikatif hingga tahun 2028. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Nah, progresnya positif. Sebelumnya, permohonan uji materi tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Zulkifli pada 12 Januari 2026.
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, pemerintah juga terus melengkapi infrastruktur pendukung pemindahan ibu kota, termasuk hunian, kompleks DPR MPR, serta gedung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, dengar sendiri kan apa kata otorita IKN? Pembangunannya sesuai schedule dan progresnya positif, tidak ada yang mangkrak. Dan putusan MK itu semakin memperjelas posisi IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028 nanti, sampai Presiden mengeluarkan perpresnya. Dan sekarang menunggu pembangunan rampung, ya utamanya gedung-gedung pemerintahan seperti DPR MPR, hunian, dan lain sebagainya. Pun fasilitas dasar akan dimaksimalkan, akan dirampungkan semuanya, biar nanti ketika pemindahan tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah, apalagi terkait dengan air, listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan lagi nih ya, mungkin mereka kudet nih. Beberapa ASN sudah bekerja di sana. Utamanya ASN dari Wapres, kalau nggak salah, Istana Wapres itu perlahan-lahan mulai dipindahkan ke IKN. Jadi pemerintah ini tidak langsung jor-joran satu kali memindahkan keseluruhan, tidak. Ada tahapannya, bos. Ada tahapannya. Jadi sabar aja menunggu. Nanti kalian menjilat muntah sendiri ketika IKN sudah menjadi ibu kota politik. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada orang lah ya bilang bahwa jangan Rasman, kalau ada Rasman kami nggak mau. Loh, takut kalian debat. Emang kalian siapa? Hah? Emang kalian siapa? Emang bisa dihalang-halangi? Jadi kalian, kenapa mereka takut? Kalau saya sama Rasman itu info-info dan ibarat kita tinjunya cut-cutnya menarik gitu. Ya, oke. Baru kemudian tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat. Insya Allah segera akan P21 Insya Allah. Laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu, karena memang selama ini jujur kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Wow. Alhamdulillah pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda, sehingga insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Ini yang kita tunggu nih. Roy itu ngomong lagi, dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah, begitu terus itu. Nah, iya memang belum berakhir lah, mulai dari klarifikasi, naik lidik, ya, kemudian sidik, tersangka, semua bilang memang belum selesai, selesai nanti di pengadilan. Apakah saudara akan pakai rompi atau tidak, itu urusan dari kejaksaan. Waduh, tapi kata Refli Harun ya, kalau P21, Roy Suryo Tiva kemungkinan besar akan pakai rompi orange dan ditahan. Waduh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita nanti-nantikan teman-teman. Aduh, Roy Suryo Tiva pakai rompi orange. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang, bisa saja ditahan. Sebelum dilimpahkan, tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Jadi kita apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Artinya banyak suara-suara yang ingin mengganggu Kapolri, nggak jalan itu barang. Terima kasih Bapak Presiden. Berikutnya tentang adanya keinginan para pihak yang akan menggugat. Ya kan, ada citizen lawsuit yang baru. Betul. Ya kan? Terus mereka minta ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi. Apa relevansinya nih, Mas? Apa relevansinya? Seolah-olah sana bisa membatalkan, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi nanti tidak asli dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Betul, laki supaya ya kan? buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. Dan kenyataannya, tahun 2025, upacara kemerdekaan tahun lalu,
Di mana upacaranya? Enggak di IKN. Ya Kembali ke memang. ibu kota negara Republik Indonesia yang kita hormati bersama, yaitu Jakarta. Ya memang. Apa gunanya kalau gitu ada IKN ya? Lah. Kemudian kan malah double biaya, double anggaran, Lah. merugikan masyarakat. Lah. Terus mau dipakai untuk apa? IKN akhirnya jadi apa? Saya nggak bicara yang lebih buruk ya. IKN itu akhirnya kan sekarang terkenal ya sebagai tempat bagian ya ada plus-plusnya lah gitu. Kalau Apa itu? malam, ya karena wajar ke tempat di mana kalau itu kosong kan pasti ada juga orang nyari-nyari kayak gitu. Kemudian kan sampai akhirnya timbul cerita-cerita lucu-lucu di sana ya. Kemudian kan ada para pekerja di sana, kemudian saking bingungnya Apa akhirnya tuh? dia tanya ke orang-orang di situ, gimana caranya itu pada ternyata itu loh kan ada kuda di situ. Wah, terus akhirnya dia Apa sih? akhirnya dia sama kuda. Padahal diketawain sama teman pekerja yang lain. Kamu tuh bodoh banget. Kenapa kok sama kuda? Naik kuda itu pergi ke desa sedekat ya. Desa setempat tuh banyak di situ gitu loh. Jadi bukan sama kuda gitu loh. Aduh. Jadi cerita-cerita kayak gitu malah berkembang di IKN. Belum lagi tikusnya. Belum lagi binatang-binatang liar yang berkembang. Anggaran pemeliharaan IKN tuh membuat boncos negara. Jadi sebelum kemudian menghabiskan anggaran dicacatkan 460 sekian triliun, yang sekarang sudah habis 100 sekian ya, mungkin sudah lebih ya. Lebih baik stop anggaran untuk IKN. Makanya kita kembali kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang meskipun keputusan itu tidak kemudian menutup IKN, tidak kemudian membatalkan IKN, tapi putusannya adalah mengembalikan ibu kota negara ya, sementara ini kembali ke Jakarta. Itu saya kira sudah betul dan tidak perlu lagi diterbitkan Kepres. Daripada apa? Saya khawatir nanti ritual kayak gini. Nah, ini nanti malah akan banyak dipakai oleh orang-orang yang kemudian, ini fakta loh, ini fotonya ya, meskipun nggak ada hubungannya dengan IKN. Katanya fakta, nggak ada hubungannya dengan IKN. Ngapain lu tampilkan? Hah? Ngapain lu tampilkan? Terus ngapain juga dia sekarang bicara tentang IKN? Hah? Sepertinya semua isu mengenai Pak Jokowi yang ada irisannya dengan Pak Jokowi bakal dibahas sama orang ini loh. Terutama IKN. Dia mengatakan tak perlu diterbitkan perpresnya. Waduh. Kau takut? Kau takut kalau peninggalan Pak Jokowi itu tetap digunakan? Kau takut kalau peninggalan Pak Jokowi, pembangunannya yang sangat megah, pembangunan IKN-nya yang di era Pak Jokowi itu bisa mengharumkan nama Pak Jokowi ya? Tidak seperti Candi Hambalang. Ini malah akan diikuti oleh orang-orang untuk mencari-cari sesuatu yang lain-lain lagi. Jadi teman-teman semua ya, mulai dari waktu itu ada SMK ya, yang kemudian ada ritualnya dan ini fakta, nggak bisa lagi dibantah ya, ritual SMK ini. Kemudian sampai kepada ritual kendi di IKN ini. Kayak gini memang ada di Republik kita. Kayak gini memang ada di negara kesatuan Republik Indonesia di bawah bekas Nusantara, bekas ini ketika Majapahit, ketika Sriwijaya, bahkan ketika zaman animisme, dinamisme memang sudah ada. Tapi ini nggak apa-apa, ini dihormati. Nggak apa-apa. Tapi tidak perlu kemudian ditonjol-tonjolkan atau bahkan dibawa-bawa lagi ke sesuatu yang sekarang kemudian terlalu diagungkan. Nah, Rocky Gerung sudah ditundukkan oleh istana. Justru saya dudukin istana dengan bikin ngaco. Karena nggak ada yang tahu bahwa saya bercakap-cakap di situ. Jadi semua jenis menteri, dan saya utuskan bahwa feodalisme tetap ada di situ. Presiden 2 jam bicara, menteri-menteri pegang biji semua. Masuk akal untuk orang yang tidak pernah di organisasi. Masuk akal juga kalau itu dibicarakan oleh orang yang belum pernah punya jabatan. Jadi mana yang atasan dan mana yang bawahan itu tentu berbeda sikap dan perlakuan. Untuk manusia bebas ya dia nggak peduli dengan tata krama seperti itu. Kalau jadi menteri, suatu saat beliau jadi menteri, nggak akan sanggup juga bicara selepas ini. Karena ada atasan yang harus dia dengarkan arahannya. Itu atasannya presiden. Iya, kalau kita jadi bawahan tuh nggak bisa semau-mau kita, sepintar apapun kita nggak bisa semau-mau kita. Betul. Yang harus kita dengarkan arahan dulu dong. Karena yang punya visi misi itu kan presiden. Kalau dia kan punya visi misi sendiri. Tapi ketika kalau dia jadi pejabat, dia buat visi misi dia sendiri, ya nggak bisa, nggak lama juga itu. Jadi perbedaan sudut pandang seolah-olah tuh lebih hebat juga. Enggak, manusia bebas coba belajar dalam organisasi dulu. Makanya saya dulu suka kalau training di organisasi mahasiswa itu, kalau training kepemimpinan saya nggak mau isi.
Kenapa? Karena jadi pemimpin itu proses, nggak usah di training. Yang perlu di training itu jadi anak buah. Iya, Karena banyak di betul. antara kita tuh nggak bisa jadi anak buah. Organisasi itu jalan kalau orang bisa jadi anak buah, bukan bisa jadi pemimpin aja. Ada orang yang bisa jadi pemimpin, biasanya itu melalui proses. Ada anak tangga yang dilewati. Tapi orang lain yang sebagian besar ini harus belajar jadi anak buah. Gitu. Beliau harus belajar jadi anak buah. Masuk ke organisasi tertentu atau masuklah nanti ke Kementerian Lingkungan jadi anak buah di sana. Iya. Gitu. Udah masuk di Federasi Panjat Tebing jadi anak buahnya jadi Wahid beliau kan. Jadi harus Di belajar kita federasi. jadi anak buah. Tapi kalau misalnya pandangan segitu saya paham aja. Karena nggak ada dalam organisasi kan. Gitu. Tapi ini kan kesannya Bukan feodalisme itu. Rocky mengkonfirmasi atau mengafirmasi apa yang beredar selama ini bahwa orang nggak berani mengkritik presiden, Itu anak buah apa? selalu Itu lagi yes man. duduk-duduk bicara informal setelah upacara pelantikan mau berdebat apa? Kalau misalnya dalam rapat kabinet kan menteri-menteri dikasih kesempatan presentasi dan berbicara. Kalau kayak kumpul-kumpul gini kita dengarkan aja lah presiden bicara gitu. Ngasih arahan dan segala macam, kalau ditanya kita jawab. Ada banyak orang di sana, ada banyak menteri di sana, kalau nggak ditanya ya kita masa ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Ada adab dan etikanya kan ketika misalnya sudah terikat dengan jabatan itu ada adab dan etikanya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan kok makin hari saya makin gemas gitu melihat Roy Suryo. Pengen karena ya apapun isu yang ada irisannya dengan Pak Jokowi langsung dibuat video sama dia, langsung di framing sama dia. Terakhir ini mengenai IKN, mengenai ritual-ritual dalam tanda kutip. Ya kata dia itu sudah ada sejak animisme sejak ini, tapi nggak apa-apa katanya. Kok nggak apa-apa? Terus kata dia nggak perlu ditonjolin lah. Apaan sih? Presiden hanya sedikit ingin mengembalikan adat dan budaya Nusantara. Apakah itu tidak boleh? Tapi kata dia tadi boleh kan? Tapi dia mengkritik apaan sih? Apaan sih? Hah? Aduh, Roy sampai bilang IKN sudah menghambur-hamburkan uang sampai mengulas mengenai isu dalam tanda kutip prostitusi dan lain sebagainya. Tapi kata dia di kampung sebelah bukan di IKN. Aduh. Semua mau di framing ke IKN loh. Padahal itu di kampung sebelah. Aduh, gimana ini Roy? Kalau ngomong tuh yang bener-bener aja gitu. Yang positif-positif aja. Dan mengenai IKN, tunggu aja Roy. Nanti ada surprise dari Presiden Prabowo mengenai pemindahan ibu kota politik di tahun 2028. Jadi memang sekarang fokusnya itu sedang membangun. Sedang membuat IKN ini nanti maksimal, tidak ada lagi kekurangan. Karena kan nggak mungkin orang ke sana nanti airnya macet, nanti listriknya mati-mati, kan nggak mungkin. Jadi semuanya harus dimaksimalkan, harus dirampungkan, biar orang ketika pindah ke sana itu seperti datang ke dunia yang baru. Di sana tidak ada kabel semrawut, di sana air kerannya bisa diminum. Ini kan luar biasa. Lingkungannya asri, udaranya bersih. Itu yang diharapkan oleh orang. Jadi ya, apakah saya jadi curiga nih? Apakah mereka ini sekarang menyerang Pak Jokowi mengenai pemindahan IKN agar pemerintah ujuk-ujuk, wah demi menyelamatkan Jokowi kita harus memindahkan IKN segera? Apakah itu tujuan mereka teman-teman? Apakah dia sedang ingin menjebak presiden di pusaran informasi ataupun isu-isu mengenai Pak Jokowi? Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Presiden itu ya tidak pernah mau mengurusi isu-isu mengenai Pak Jokowi yang kalian hembuskan. Tidak bakal mau. Isu-isu kalian itu isu-isu sampah, isu-isu tidak bermutu, yang tidak penting untuk dibicarakan seorang presiden. Nggak penting. Cukup kami itu Nusantara yang membicarakannya. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.